Jakarta sedang menunggu waktu melepaskan status prestisiusnya sebagai daerah khusus ibu kota atau DKI yang selama ini disandangnya. Sebagai gantinya, kelak Jakarta akan menyandang predikat sebagai daerah khusus Jakarta. Situasi ini tak lepas dari terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada 15 Februari 2022 silam. Disebutkan, 2 tahun setelah Undang-Undang IKN itu ditetapkan, maka status daerah khusus ibu kota yang selama ini dilekatkan pada Jakarta akan hilang. Itu artinya Jakarta tidak lagi menyandang status DKI per 15 Februari 2024 lalu. Walau begitu, status daerah khusus ibu kota baru akan hilang jika Presiden menerbitkan Kepres yang mencabut statusnya. Status baru Jakarta diprediksi juga akan mempengaruhi status pemerintahan Jakarta. Hal tersebut disebabkan salah satu pasal yang telah menjadi RUU tentang daerah khusus Jakarta membahas cara penunjukan gubernur Jakarta yang akan dilakukan oleh Presiden. Lantas, akankah pemilihan gubernur Jakarta tidak akan melewati pemilihan kepala daerah November nanti? Tim TV One mengabarkan. Melihat dari RUU DKJ pasal 10 ayat 2 yang juga menjadi polemik di mana nantinya gubernur Jakarta ini akan dipilih oleh Presiden tapi juga memperhatikan usulan dari DPRD. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Pagi hari ini sudah ada Mas Ahmad Khairul Umam, analis politik dari Universitas Paramadina Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Umam. Pagi Mas Umam. Sehat ya? Kemudian juga ada Bang Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Margarito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Mas M. Iqbal, politisi dari PKS. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Iqbal. Dan juga yang bergabung bersama kami via Zoom sudah ada Bang Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Doli. Oke, pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih waktunya. Izin saya mau ke Mas Iqbal dulu. Mas Iqbal, PKS yang dari awal sudah konsisten untuk menolak nantinya pemilihan Gubernur DKI Jakarta ini ditunjuk langsung oleh Presiden. Kalau dari PKS, apa sih sebenarnya kekhawatirannya sehingga penolakan ini terjadi? Ya, saya kira tidak ada urgensinya kalau gubernur itu ditunjuk. Karena justru akan menimbulkan polemik dan kecurigaan. Kenapa? Karena Jakarta ini sebuah kota yang sangat dinamis. Bayangkan bagaimana mungkin kalau anggota DPR-nya dipilih, sementara gubernur ditunjuk. Legitimasi seorang gubernurnya sangat lemah sekali. Tapi gubernur ditunjuk dengan memperhatikan juga usulan dari DPRD. Ya, itu tentu saja mekanismenya sangat rigid dan menimbulkan abuse of power satu hari. Bisa saja pemimpin saat itu menunjuk kerabatnya, koleganya, keluarganya. Karena tadi di negeri ini yang namanya aturan itu bisa aja dibuat-buat untuk mendukung sebuah kebijakan. Yang kedua, kami bukan hanya menolak gubernur itu ditunjuk, tapi kami bahkan mengusulkan juga wali kotanya juga dipilih supaya Jakarta ini juga lebih dinamis. Karena tidak lagi sebagai ibu kota, saya kira Jakarta bisa haknya sama seperti daerah lain. Daerah lainnya. Wali kota ada Jakarta Pusat, ada bupati di Kepulauan Seribu ya. Saya kira ada baiknya juga itu dipilih saja supaya juga sama dengan undang-undang pemilihan kepala daerah. Oke, kalau PKS posisinya adalah penolakan terhadap proses pemilihannya atau secara keseluruhan RUU DKJ-nya? Ya, sejak awal kami dari awal menolak IKN. Tetapi IKN sudah diketuk, ya kami mengikut apa yang sudah diputuskan oleh perwakilan rakyat. Tetapi dalam konteks DKJ ini, kami tentu saja tidak bisa menolak karena IKN sudah diputuskan. Tetapi yang kami soroti adalah bagaimana gubernur Jakarta ini bisa dipilih oleh rakyat, bahkan wali kota dan bupatinya juga bisa dipilih oleh rakyat. Sehingga rakyat Jakarta ini memiliki kesempatan, termasuk DPRD tingkat 2. Karena selama ini wali kota dengan anggaran cukup besar itu hanya ditunjuk. Tentu saja ini menurut saya tidak ada menjadi sebuah pembeda dari daerah-daerah lainnya. Oke, baik. Saya langsung ke Bang Doli. Bang Doli, soal proses pemilihan, begitu ya, mekanisme pemilihan gubernur dalam RUU DKJ. Sampai saat ini kan menjadi inisiatif DPR dan di pasal 10 juga itu masih tercantum gitu. Apa argumentasinya bahwa seorang gubernur ini harus dipilih langsung oleh Presiden? Saya mungkin harus cerita kronologis dulu ya, bahwa undang-undang DKJ ini kan sebetulnya konsekuensi dari setelah diterbitkannya undang-undang tentang IKN.
ya kira-kira tahun 2021 itu terbit sebuah undang-undang, dan memang di dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa tanggal 15 Februari 2024 itu memang undang-undang DKI Jakarta itu harus sudah berubah menjadi undang-undang Jakarta atau sekarang disebut Daerah Khusus Jakarta. Nah, dan awalnya memang itu diserahkan pembahasannya di Komisi 2, dan kami saya selama memimpin di Komisi 2 itu membiasakan diri kalau misalnya ada pembahasan undang-undang yang penting, ya kami dahului dengan brainstorming atau considering FGD dengan pemerintah. Nah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Nah, pada saat pembahasan kami dulu kira-kira 4-5 bulan yang lalu, ya ini nggak ada sebetulnya pembicaraan tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu ditunjuk, ya. Kami waktu itu sepakat semua, termasuk pemerintah, ya, bahwa pemilihan gubernur wakil gubernur DKI ini ya sesuai dengan yang berlaku selama ini melalui pilkada. Gitu. Nah, tapi kemarin karena memang ini dibutuhkan waktu yang cepat, proses mekanisme pembuatan undang-undangnya diserahkan ke Balek, ya, karena memang kalau melalui komisi itu kan komisi dulu, kemudian diajukan ke Balek, disinkronisasi, diharmonisasi, balik dulu ke komisi baru ajukan ke pimpinan, dijadwalkan di rapat Bamus, dan kemudian dijadwalkan rapat paripurna, jadi inisiatif. Nah, supaya memang mekanisme itu bisa cepat, jadi diserahkan langsung ke Balek. Nah, kami juga kaget, tiba-tiba di Balek kemudian muncul atau perubahan terjadi di pasal 10 itu, yang tadinya semula dalam diskusi kami dan draft pertama itu pemilihan gubernur wakil gubernur itu dipilih, ya kemudian berubah. Nah, tapi kan setelah itu muncul reaksi, ya, pernyataan resmi dari pemerintah melalui Mendagri mengatakan pemerintah tidak pernah mengusulkan seperti itu, Mak. Kemudian kita cari tahu, ternyata rupanya di teman-teman Balek itu usulan dari Bamus Betawi. Nah, kalau dilihat dari statement terakhir masing-masing fraksi, masing-masing partai politik, semuanya termasuk Golkar sampai sekarang tetap setuju bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu harus melalui pilkada. Ya dulu aja daerah khusus ibu kota Jakarta dia dipilih secara demokratis melalui pilkada, apalagi sekarang sudah hampir sama statusnya dengan daerah provinsi yang lain, ya. Cuman ada kekhususan yang ini nanti mungkin salah satu kenapa undang-undang ini harus diubah, karena ada kekhususan lain di luar kekhususan ibu kota. Jadi sekali lagi saya menyatakan kalau sikap Golkar tetap mendorong pemilihan gubernur wakil gubernur itu harus melalui pilkada. Oke, baik. Itu tadi sikap Golkar. Tadi Bang Doli juga sudah menyampaikan kronologisnya. Sebenarnya itu ada aspirasi begitu, kemudian ada di Balek. Saya ke Bang Margarito. Bang, kalau misalnya dari fraksi Golkar dan beberapa fraksi memang setuju dengan pilkada, PKS termasuk salah satunya, tapi ini barang kan sudah ada nih gitu. Kemudian nanti kan juga akan dibahas. Nah, kalau misalnya barang yang di pertentangan ini masih ada, kemungkinannya akan seperti apa pembahasan untuk misalnya mendorong aspirasi yang masyarakat yang saat ini masih menginginkan pilkada? Kalau lihat konstelasi yang berkembang, saya rasa ini kan tidak lolos. Tidak lolos? Tidak lolos. Dan tapi itu soal lain, ya, itu soal kecil gitu. Undang-undang dasar ya mengatur kepala daerah dipilih secara demokratis. Karena itu pemerintah dan DPR hanya punya dua pilihan. Bikin undang-undang DKJ ini, kepala daerah DKI ini, ya. Pilih melalui DPRD atau pilih melalui rakyat. Tidak ada cerita angkat-mengangkat. Nggak ada tuh. Undang-undang dasar, ya, kita bicara undang-undang dasar. Undang-undang dasar hanya menyediakan dua kemungkinan konstitusional. Satu, pilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD. Tidak ada pilihan ketiga. Nggak ada. Oke, bedanya di mana? Tidak ada pilihan ketiga undang-undang dasar. Kecuali kalau Anda mau bubar ini negara. Tapi kalau masih ada pasal 10 ayat 2 di dalam RUU DKJ? Bertentangan dengan undang-undang dasar, gimana sih? Oke. Bertentangan dengan undang-undang dasar. Siapa yang bikin pasal itu?
Nah, jangan-jangan ya ini sekedar ya tulis-tulis doang tuh. Jangan-jangan begitu. Pasal 10 itu. Nah, order apapun apa saya nggak tahu deh. Tapi itu tulis-tulis doang. Tapi implikasinya apa sih Bang kalau nanti ternyata memang Tidak masih bisa. ada pasal 10 ayat 2? Otomatis akan dibatalkan. Orang bertentangan ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 kok. Bertentangan. Sekali lagi Undang-Undang Dasar hanya menyediakan dua kemungkinan konstitusional. Satu, pemilihan secara langsung oleh rakyat atau pemilihan melalui DPRD. Kalau yang tadi rancangan pasal 10 itu bukan pemilihan, itu angkat. Ini sama isinya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 sama dengan pasal sekian ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57. Ya. Ya, di atas itu semua. Ini persis sama dengan di Romawi kuno. Oke. Kita mundurnya kejauhan sampai di Romawi kuno. Konyol ini orang bikin undang-undang ini nggak ngerti apa-apa ini. Tidak ngerti undang-undang dasar, tidak ngerti sejarah. Nah karena itu saya senang sebenarnya Gerindra tolak, PAN tolak, PKS juga tolak, PKS tolak. Ini barang ini sudah lah, ini sekedar nggak tahu deh siapa tulis ini. Oke, Mas Umam. Kalau Bang Maragar itu bilang siapa yang tulis itu juga bingung gitu ya. Tapi kalau dari sisi Orang balik dulu beberapa waktu lalu orang balik juga bingung siapa ini. Oke. Nggak, saya sih membayangkan gini. Nggak, saya membayangkan gini, kenapa? Betawi katanya. Nah, enggak, saya membayangkan gini, kenapa dalam setiap Tapi RPJMD itu kan DPR kok masih pada bingung gitu loh. Pasalnya Iya. kan Kok orang bisa balik bingung tuh. gitu? Iya. Bang, itu kok bisa bingung gitu loh. Kan artinya dalam lembaga institusi kan Nah, mereka itu dia. Jadi ya orang di DPR-nya aja bingung apalagi kita kan. Itu dia gitu. Karena Siapa punya barangnya? satu waktu itu saya ngomong dengan orang Nasdem sama orang PKS juga, ibu-ibu tuh di satu tempat gitu. Ya. Mereka juga nggak tahu padahal orang balik sendiri loh. Terus saya bilang apa tuh barang di dalam diisi baliknya itu tuh. Oke, saya mau ke Mas Dalam itu apa? Baik, Mas Umam, sebenarnya kalau misalnya ada pasal 10 ayat 2 dalam RUU DKJ ini siapa sih yang diuntungkan? Yang dirugikan pasti rakyat, karena rakyat nggak bisa memilih langsung dong. Yang pasti kalau misal kemudian barangnya ada, sudah ada dalam draft, kemudian kemarin masuk di paripurna disahkan dan disetujui dalam proses tahap lanjutan ya. Maka ini konteksnya ya sebenarnya ini pasal selundupan. Dan pasal selundupan itu pasti ada yang order. Udah hampir pasti itu. Nah, tetapi kemudian kalau misal nanti kita tanya ya pada level balik misalnya, atau kemudian kalau misal ini dianggap bagian dari aspirasi, tadi ada beberapa LSM yang disebut oleh Bang Doli misalnya, apakah dari usulan dari Bamus Betawi dan sebagainya, itu mungkin barangkali hanya bagian dari pelimpahan tanggung jawab, tetapi sepertinya ada kekuatan besar yang mencoba untuk menyelundupkan pasal ini untuk menjadi bagian dari dalam konteks tertentu barangkali testing the water. Bagaimana respon publik, bagaimana Testing the water kemudian untuk melihat bagaimana respon politik dari para aktor-aktor demokrasi yang ada. Tetapi di saat yang sama, kalaupun ini dianggap testing the water, di saat yang sama, kalau misal kemudian reaksinya tidak begitu signifikan, ini barang digarap betul. Apa yang sesuai nggak sesuai dengan undang-undang yang lebih besar dan sebagainya, apa misal tadi konteks konstitusi ya. Dalam prosesnya itu bisa aja diotak-atik itu, dicarikan argumen legitimasinya, maka kemudian embel-embel dengan pertimbangan DPRD dan sebagainya. Barangkali itu bisa dimainkan dengan segala justifikasi hukum yang kemudian dilakukan. Tetapi kalau misal kemudian itu dipaksakan, implikasinya dua. Pertama, kalau misal kemudian terkait dengan konteks menabrak pasal terkait dengan konstitusi, itu maka kemudian nanti konteksnya pelanggaran konstitusi. Yang kedua, kalau misal kemudian dipilih oleh presiden, maka ini sama saja menggergaji hak politik dan demokrasi dari 10,7 juta warga DKI Jakarta. Yang ketiga, dari aspek demokrasi, kalau misal kemudian dilakukan penunjukan oleh presiden, maka sama saja ini menggantungkan dalam konteks akuntabilitas kekuasaan dan juga loyalitas kekuasaan seorang gubernur DKI, konteksnya DKJ ya, tidak akan lagi kepada rakyatnya, tetapi kepada presidennya. Dan itu menjadi sesuatu yang cukup penting dan cukup fundamental karena implikasinya pada public delivery service-nya. Pasti ada layanan publik yang akan terkorting, aspirasi pengambilan kebijakan publiknya juga tidak akan menyerap dari bawah, tetapi menjalankan semata-mata apa yang menjadi titah
dari kekuasaan tertinggi yang kemudian harus dijalankan selanjutnya. Jadi ada cukup banyak implikasi mulai dari konstitusi dalam konteks politik maupun dalam konteks demokrasi plus dalam konteks governance, local governance secara general. Oke, sebelum kita bicara soal implikasi, tadi menarik apa yang disampaikan oleh Mas Umam ya, pasal selundupan. Nah, rupanya bukan barang-barang saja yang bisa diselundupkan, tapi pasal juga. Kita bahas sesaat lagi ya. Kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali saat lagi.